Shalom, selamat sore semua adik-adik yang ada di rumah. Sore hari ini tidak ada Sabtu ceria yang biasanya kita bersama-sama beribadah. Tapi tidak mengapa, hari ini kita beribadah bersama-sama di rumah dan kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo mari semua kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa agar supaya Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita pada sore hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami semua boleh ada. Kami semua anak-anak sekolah minggu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini, sekalipun kami tidak dapat beribadah bersama-sama, tetapi sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah Sabtu ceria pada sore hari ini yang mau memuji Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita sore hari ini mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka bersama dengan Tuhan. Sebelumnya itu kita tepuk Yesus ya. Oke? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, Anak sekolah minggu sehat, kuat dan bersemangat. Sekali lagi, anak sekolah minggu sehat, kuat dan bersemangat. Kita mau puji Tuhan dengan pujian Big or Small, Short and Tall. Mari semua yang di rumah, ayo kita pakai gerakannya ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa aku bisa.
Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Kita masih akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo semua yang di rumah, semua kita akan masih memuji Tuhan. Ayo gerakan badannya, ayo siapa yang tahu gerakan ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini, semua memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, yeay. Ya. Halo, sore hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang rindu dengar firman Tuhan? Ayo, yang di rumah, siapa yang suka cita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, adik-adik, sore hari ini ya kita nggak bisa Sabtu ceria sama-sama, kita nggak bisa beribadah seperti biasanya, tapi tidak mengapa, sekalipun semuanya di rumah masing-masing, ada di unit masing-masing, nggak boleh keluar di rumah aja, tapi sore hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Kak Omen pernah pergi ke suatu daerah yang daerah itu jauh dari Jakarta. Dan kalau untuk ke daerah itu tidak bisa menggunakan transportasi darat. Hanya bisa transportasi udara dan transportasi laut. Berarti kalau pakai transportasi laut itu namanya apa? Ada kapal. Kalau di tengah laut itu ada yang pakai perahu, ada yang banyak kapal-kapal yang memuat banyak orang, bahkan sedikit orang. Dan pada waktu itu kakak naik kapal yang banyak sekali orangnya. Di tengah laut tiba-tiba ada gelombang yang besar, tiba-tiba ada angin yang kencang sekali. Nah, kau mengingat pada waktu itu, wah orang semua sudah pada pusing, ada orang yang sudah mulai berdoa karena ketakutan. Nah ternyata adik-adik, di dalam firman Tuhan, satu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya pernah merasakan hal yang sama. Nah, coba kita lihat di sini. Di dalam Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27, di situ firman Tuhan mengajarkan kita tentang hal yang luar biasa melalui cerita atau kisah di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sekali lagi, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Coba kita lihat. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang mengikuti Yesus pada waktu itu. Kita lihat banyak orang mengelilingi Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Selesai Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita lihat gambarnya. Banyak sekali ya orangnya ya. Setelah Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Yesus pada sore hari
mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama menyeberangi danau dengan perahu. Jadi pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi menyeberangi danau dengan perahu. Siapa yang di sini yang sudah pernah naik perahu? Ada yang sudah pernah naik perahu di sini? Ada yang sudah pernah naik kapal yang besar, ada yang sudah pernah lewatin laut yang luas. Wah, indah banget pemandangannya. Ternyata kita lihat, pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya, semua mengikuti Yesus. Mereka naik ke perahu itu bersama dengan Yesus. Kita lihat gambarnya. Ini murid-murid Yesus dan ini adalah Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu mereka pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu ketika mereka berlayar di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba ada angin yang kencang. Angin yang kencang sekali. Gelombang yang sangat besar, yang tinggi, boleh masuk dan menerpa perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Coba adik-adik bayangkan, kalau sampai kita dalam keadaan di dalam perahu, di dalam perjalanan, kita sementara di dalam perahu atau di dalam kapal, terus di lautan yang luas sekali, tiba-tiba ada gelombang yang besar, ada angin yang ribut, wah semua goyang-goyang, semua ketakutan. Murid-murid pada waktu itu menjadi takut. Dan di mana Tuhan Yesus pada waktu itu? Tuhan Yesus ada di dalam perahu dan Yesus sementara tidur. Tuhan Yesus ada di dalam perahu dan dia sementara tidur. Murid-muridnya membangunkan Tuhan. Mereka sudah takut, mereka mencari di mana guru, di mana? Aduh, ini gelombangnya sangat besar sekali. Gimana adik-adik kalau gelombang yang besar, angin yang kencang banget, dan di perahu itu mulai oleng-oleng. Mereka mencari Yesus, mereka mencari guru mereka berkata, mereka mencari guru. Mereka berteriak kepada Tuhan, tolonglah, kita binasa. Aduh, mereka meminta tolong kepada Yesus. Mereka minta tolong kepada guru mereka, itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena murid-murid sudah mulai ketakutan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Adakah di antara kita yang sudah mulai ketakutan hari-hari ini, nggak bisa keluar rumah karena takut? Nah, adik-adik lihat. Pada waktu itu, ketika murid-murid membangunkan Yesus, meminta tolong kepada Yesus, berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus datang memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu. Coba kita lihat. Wah, luar biasa. Yesus berteriak kepada danau itu dan dia berkata, "Diam, tenanglah." Coba kita lihat. Ada gambarnya di sini. Yesus berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Luar biasa. Tuhan Yesus bisa membuat gelombang yang besar, angin yang kencang, danau itu Tuhan bisa menyuruh untuk diam. Dan apa yang terjadi? Apakah tetap badai itu, ada gelombang, ada angin? Kita lihat. Ketika Yesus berkata diam kepada danau itu, lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus berkata kepada danau itu, air itu, angin itu, semua menjadi teduh, semua diam. Wah, hebat. Tuhan Yesus kita Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus kita Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang bisa menolong kehidupan kita. Kita lihat adik-adik, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian takut?" Tuhan berkata, "Mengapa kalian takut?" Nah, adik-adik, dari cerita sore hari ini kita lihat
Yesus bisa meredakan angin yang ribut pada waktu mereka berada di satu danau. Adik-adik, seringkali kita bisa merasakan takut. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Mungkin hari-hari adik-adik ini sementara ketakutan. Kenapa Kak, hari-hari ini saya ketakutan? Kenapa takut? Saya nggak boleh sekolah. Kenapa nggak boleh sekolah? Karena sekarang semuanya lagi bicara tentang ada virus yang sementara menyebar di tengah-tengah bangsa kita. Nah, adik-adik mungkin ada yang mulai kecewa di rumah, ada yang nggak sejahtera, ada yang sedih. Kenapa sedih? Iya kakak, biasanya aku ke sekolah, sekarang aku nggak bisa ke sekolah, nggak bisa lagi ketemu teman-teman, nggak bisa belajar di sekolah, aku nggak bisa lagi ke sekolah minggu di gereja, nggak bisa lagi beribadah bersama-sama, bahkan nggak bisa lagi Sabtu ceria memuji Tuhan, ketemu teman-teman. Biasanya aku main di bawah di lantai 1, biasanya aku main sama teman-teman, biasanya aku main di taman, ketemu teman-teman rame-rame. Sekarang nggak boleh keluar rumah, cuman boleh di rumah aja, semua di rumah aja. Soalnya ada virus corona yang lagi menyerang setiap orang. Semua orang takut. Aduh Tuhan, gimana? Mapa? Semua ketakutan. Anak-anak yang kecil sampai orang dewasa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kalau Tuhan Yesus bisa menolong murid-murid meredakan angin dan gelombang, kita percaya Tuhan Yesus pun akan sanggup menolong kita. Sore hari ini, sekalipun kita hanya di rumah saja, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus berkati saya. Tuhan Yesus memberikan saya Tuhan kesehatan. Tuhan Yesus berkati mama dan papa saya. Kalau ada mama papa yang masih keluar rumah karena harus bekerja, adik-adik yang bisa berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan bisa lindungi kita semua. Dan kita percaya firman Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Gak perlu jangan takut, karena kita percaya Tuhan Yesus akan melindungi kita. Sekalipun kita di rumah aja, kita banyak berdoa, kita dengarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Adik-adik yang di rumah, baik yang kelas kecil, yang kelas besar, semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Amin. Yang percaya, amin. Kita percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sore hari ini kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Di semua yang ada di rumah, semua kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti kakak berdoa untuk memimpin semua kita yang ada di rumah. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini, sekalipun kami beribadah lewat online karena dengan jarak dan waktu, keadaan yang tidak bisa kami bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami lewat firman Tuhan, bahkan puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan Engkau yang menjaga, memelihara, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang kami alami Tuhan, virus yang sementara menyerang di sekitar kami berdoa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu, untuk yang beribadah di Sabtu ceria. Kami berdoa Tuhan, biar semua dalam pertolongan Tuhan, dari anak yang paling kecil sampai yang terbesar, bahkan orang-orang tua kami di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberkati kami, dan kami percaya berkat Tuhan ada bagi kami semua yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, Sabtu ceria minggu depan, nah kita menghafal. Jadi minggu ini ayat hafalannya
Untuk kelas kecil, ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Dan untuk kelas besar, ayat hafalannya silakan pilih dari lembaran buku yang sudah diberikan kepada adik-adik kelas besar. Di situ ada ayat hafalan di belakang buku paling terakhir. Di situ boleh dipilih ayat-ayatnya, dan setelah dihafal, ayo dibikin videonya dan kita share di grup kita agar supaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Satu Ceria minggu depan. Dan semua adik-adik yang di rumah, semua ayat hafalan yang diberikan, semua tugas yang diberikan dibuat di rumah masing-masing. Dan kita percaya semua yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.